Oke, berawal dari port dan berakhir di Hot Springs serta Kantra. Kemanakah arah perginya seluruh provinsi yang udah ada di Vikendi ini ya? Ya kan, Vikendi itu kan zonanya ngeselin ya. Zonanya ya? nakal gitu, nakal ya. Jadi sebutin apa tuh? satu kota yang masuk ke dalam circle. Satu kota yang akan masuk ke dalam circle ya. Iya. Mau Patra kalau gue mah yakin karena setengahnya pasti air nih. Oke. Kalau Mpok di mana, Mpok? Gue pegang apa ya? Gue pegang Cosmodrome dah. Cosmodrome ya, tapi setengahnya air. Iya, pokoknya lo di Movatra, Cosmodrome. Iya, ini kita lihat ya. Tapi yang kalah salto ya. Ya Allah, tapi pas on cam ya. On cam. Bener ya? Oke. Susah banget Pok AL. Dan kita lihat semua tim sudah mulai membuka parachute-nya ya. Ada satu tim saja yang aman banget kalau kita bisa bilang dari Simon Factories, itu ada Soulcell dan Bromesto, satu tim sulut, dan sementara terjadi sedikit penumpukan di area selatan dan utara dari Vikendi. Benar, pastinya di situ udah ada Dobromesto yang bukan Dobro Pasta ataupun Dobro Pulung ini ya. Wah, beda itu jadi. Keselak gue. Oke. Kenapa jadi keselak? Pasta bersin nih di rumah nih. Fix. Buset, gue diomongin nih. Iya kan, langsung nonton live stream dia. Kemana kadu penasaran ya, kemana ya perginya ya? Ayo dong. Oh my god, Movatra ada di dalam zona dan Cosmodrome tidak ya Mpo ya. Tolong salto di saat on cam. Kita buktikan, kita tagih janji dari Mpo Jelly nanti bersama-sama ya teman-teman yang ada di seluruh provinsi Indonesia ya. Gue nyesel ya. Sumpah tadi gue udah pede banget di Cosmodrome, dan oke lah, circle-nya kayak jadi musuh gue kali ini di Vikendi. Dan sementara itu kita lihat udah ada beberapa tim juga yang berhadapan satu sama lain. Tadi di Volnova udah ada dua tim dari Maluku, dan dari Kaltim juga ini berhadapan dengan Papua. Sedikit terkena tembakan di sini. Paradox nampaknya dari Corel di belakang rumah. Bener banget, tapi Paradox kita lihat dari segi persenjataannya, M762 barrel plus G36C udah ada di punggungnya. Paket komplit banget loh ini di awal di early game. Betul sekali, karena di sini lootingannya bisa dibilang enak banget. Kalau Vikendi scrapping aja tuh bisa nemuin assault rifle, SMG dengan mudah gitu. Benar, apalagi kita udah dikali 2 untuk persenjataannya, walaupun untuk grip-gripannya enggak ya nih Po ya. Tapi kalau kita lihat sekarang sepertinya udah 4 semua nih. Berarti yang tadi ada kendala teknis di masalah listrik, sekarang udah aman. Sudah aman pastinya. Sementara ternyata di sini mendapatkan informasi dari iCorel, semua player dari Papua sudah regrouping menuju ke Paradox. Lagi-lagi Kaltim harus terculik di awal game seperti di game pertama tadi. Dan langsung dipanci. Wah, terekam CCTV nih. Ya, ini dia 10 kejadian terekam CCTV ditampol sama panci barusan, Po. Kejadian di Vikendi yang tidak diinginkan ya. Iya, Po. Salah satunya adalah dipukul pakai panci di early game. Iya, satu player tadi dari Kalimantan juga udah harus hilang, udah harus dipulangkan menuju lobi. Tersisa 3 player aja di dalam timnya, tapi kita pindah ke negeri lainnya yaitu Volnova. Udah ada NTB plus satu tim lagi yang bersama dengan NTB itu ada, wow, cukup banyak ternyata di area Volnova ya kalau kita melihat dari mapnya. Iya, bener banget. Jadi sebenarnya di area selatan tuh agak numpuk ya. Jadi lebih baik tuh early rotation masuk duluan, menghindari timing-timing yang akan bersamaan nanti ketika circle-nya mulai menutup. Iya, benar banget. Ya kita lihat mereka pasti lebih berhati-hati karena tadi kan udah 3 match tadi udah berlalu. Udah 3 match. Ini dia match keempat. Maluku dan juga NTB berada dalam satu zona yang sama. Walaupun untuk Maluku sendiri mereka cukup terpisah satu playernya nih. Betul. Sama-sama terpisah satu player sih, karena dari NTB sendiri yaitu ada satu player juga yang sangat berdekatan sekali dengan beberapa player dari Maluku. Harus naset, dan ini dia langsung nyebrang sembarangan, langsung tertangkap basah aja oleh Axel. Iyap, disikat habis Iyap. Nih dipukul pinggangnya. Ternyata lebih cepat ditembak aja lah ya. Ya berarti itu tadi kejadian kedua ya. Tadi kejadian pertama yang tidak diinginkan, nih kejadian kedua. Nyebrang nggak lihat kiri kanan di Vikendi, langsung ditangkap sama Pak Axel di sini. Iya, Pak Axel langsung aja berhasil mendapatkan 1 poin kill. Masih 16 tim, hanya saja ada beberapa tim yang udah kehilangan 1 player ya. Terdengar lagi suara tembakan karena kali ini kita lihat Gorontalo tepat lewat berada di depan pertahanan dari Sulawesi. Kita lihat aja melakukan spray dengan menggunakan AKM plus no scope Dewa Bos.
Karena memang kata orang-orang AKM tuh lebih enak digunakan tanpa scope. Tanpa scope ya katanya. Kalau misalkan mau pakai kali 6 boleh. Boleh, cuman kan recoilnya bisa 360 derajat itu po, muter Boleh, masalahnya iya. ya. Nah ini replay untuk tadi ya. Iya. Apa kejadian yang tidak diinginkan Iya. di Candy. Berbagai kejadian yang tidak diinginkan dan tertangkap kamera. Nah, ditampol panci satu, nyebrang sembarangan tadi satu juga kan. Benar banget nih, sayang sekali paradoks ya kan. Nah Aduh, loh tuh, itu. buset lehernya dipukul panci coba. Langsung keseleo pak. Aduh, kayak gitu kali kalau ada suaranya efeknya. Kenapa sih lu suka dubbing deh? Sebel gue. Seru. Ekspresi kalau mereka di dalam karakternya itu kayak gitu tuh. Gue kesel gitu loh. KZL ya, KZL banget lah. Zul BGT dan semua tim tuh udah ada yang mulai melakukan rotasi mengambil Yap. vehicle pastinya. Dan buat tim-tim yang tadi Buset. waduh sudah mendapatkan posisi placement atas pastinya bermain lebih hati-hati untuk mendapatkan placement stabil. Dan di sini Lil Cube, waduh. Nah, ini dia nih ya. Bintang dari 2 game yang udah berjalan dengan total 3 game yang udah berlangsung, Kalimantan Barat Tungki beserta rekan-rekannya, akankah mereka bisa mendapatkan chicken lagi? Kalau sampai chicken untuk sekarang buset hat-trick langsung, Bos. Iya betul sekali. Tadi kan sempat diinformasikan bahwa Bad Boy adalah IGL-nya, tapi di sini Tunki berada di depan dengan Crispy Car, mobil Zima di sini sudah didapatkan dan diamankan. Masih ada 700 meter perjalanan yang mereka harus tempuh untuk mencapai circle. Benar banget. Ini dia untuk Sulawesi Tenggara nih ya kalau Sultra ya. Ya, Sulawesi betul. Tenggara, satu playernya yaitu Joker 13 menjadi seorang scouter mencari informasi, harus berhati-hati karena kalau sampai dia keculik ya rekan-rekannya mungkin akan lebih memilih untuk mengikhlaskan ya karena sangat jauh juga posisinya, plus kita nggak tahu resiko apa yang dihadapin. Bener banget. Tapi di sini kalau kita lihat dari minimap juga dari Sultra itu sempat melewati beberapa tim dan kayaknya bakal ditabrak atau enggak. Joker mendengar suara step langsung dibanting ke kanan. Informasi masuk harusnya ke teman-temannya di belakang nih. Bahaya banget apalagi pakai crispy car. Sultra Joker mulai diperhatikan oleh Momo, mulai ditembakin juga, diusir mundur pastinya. Iya, itu tadi pas udah mau mampir jeduk tuh suara. Oh nggak bisa nih. Enggak langsung, Balik. step, woy. balik. Biasa kan gitu in Kan game. gitu. Step ada step gitu langsung balik. Nah, Iya. ini dia siapa namanya, Po? Mr. X. Oke, berhasil untuk kali ini dan berhasil ya. terjadi sebuah tembak-tembakan di daerah lainnya. Kalimantan Selatan, satu playernya berhasil mendapatkan knock terhadap satu tim lain, tapi kita lihat aja belum dikonvert menjadi point kill dan mendapatkan juga satu knock balasan. Wow. Yes. Ini dia pertempuran udah mulai pecah. Betul sekali. Tadi sempat terculik satu orang dari Sulut dan Kalsel. Di sini saling menculik satu sama lain, satu dikutukar untuk satu. Tapi sepertinya dari tim Sulut langsung mundur aja dan langsung disengage, nggak mau kehilangan player berikutnya karena di sini masih awal circle. Mereka masih butuh player tambahan untuk melanjutkan perjalanannya pastinya. Iya, dan mereka juga ya ini deh happy looting, ada satu kotak yang berhasil. Ya walaupun harus kehilangan satu rekannya ya mau nggak mau sih, Po ya. Ya udahlah kita harus tetap lanjut. Walaupun kita bertiga, kesempatan untuk chicken masih terbuka lebar karena clutch moment sering banget terjadi. Bahkan 1 lawan 4 pun pernah ada yang chicken. Betul. Tanpa ngekill pun bisa chicken. Betul. Karena banyak sekali semuanya. Ya, Semuanya bisa terjadi di semuanya PUBG bisa Mobile terjadi gitu loh. Ya tinggal cara bertahan hidupnya aja nih gimana nih. Betul, tikung menikung pun biasanya terjadi juga Wadaw. di PUBG Mobile. Di ini maksudnya perang-perang. Real life juga sering banget tuh. Oh kayaknya. iya. Gatal mulutnya Pak Pulung, gatal. Biasa bawa acarain gosip. Iya. Biasanya gitu kan ya. Dan Biasanya. sekarang Papua juga masih aja melakukan camp di satu compound. Biasanya sih mereka kalau udah dapat compound kalau di Vikendi itu Yap. mereka ngecamp biasanya ya. Biasanya. Ngecamp, cari info gitu. Soalnya kalau mau ngekat rotasi enak banget dari rumah-rumah atau compound yang mereka sudah miliki. Benar badan kali ini kita lihat Not Wibu berhasil mendapatkan satu player dari Maluku. Mereka harus lebih aware lagi di manakah arah tembakan itu datang. Sementara itu di sisi lainnya Sulawesi Barat juga berhadapan langsung dengan Sulawesi Selatan. Seperti tadi udah ada satu setup smoke yang dilempar dari belakang ya kalau nggak salah. Dan ternyata sekarang Bray 619 dengan G36C plus scope kali 4-nya dengan jarak yang cukup aman sih untuk menggunakan scope dan senjata ini.
Yes, benar banget. Karena dua player dari Sulsel sudah berada di depan dan berhadapan langsung dengan Sulbar. Sudah dimasak granatnya sama Edo. Apakah akan on point? 3, 2, 1. War! Hanya ada splash damage saja yang masuk ke dalam Bang AWM. Di sini ternyata ada balasan balik granat terhadap Sulsel Edo. Choto pun sudah mulai berhati-hati di belakang Broken Wall. Jadi mereka melakukan split 2 di belakang dan 2 di depan untuk Sulsel. Benar banget nih, Edov juga tadi salah satu player yang kita garis bawahin ya, yang kayaknya memiliki aim ya cukup baik juga. Bagaimana kiprahnya kali ini, akankah dia disengage atau tetap maju ke bagian depan untuk mendapatkan knock serta point kill? Betul sekali, karena mungkin bisa jadi mereka ingin retake compound yang dimiliki oleh Sulbar kali ini. Dan pastinya informasi tetap berlanjut untuk masuk ke tim Sulsel. Edo di sini berusaha untuk mencari informasi lebih, melakukan setup smoke kembali. Brie dengan AMC bakal nge-backup temannya dari belakang. Iya, ini dia tadi udah menggunakan G3MC scope kali 4 juga, jarak yang cukup baik, bisa lah dia nge-backup dari belakang. Hanya saja apabila nanti satu rekannya mungkin terkenok, ini akan ya menjadi PR dan udah berdekatan sekali. Mereka masih sabar aja karena daerahnya cukup terbuka gitu dari belakang untuk maju ke depan, hanya ada pepohonan gitu loh. Uzi langsung terarah untuk menghancurkan sebuah pintu. Iya, betul sekali. Siapa tahu ada orang di belakang pintu ya kan, harap-harap. Dan sementara dia masih mencari-cari juga. Ini sih kalau misalkan Brie sama AMC regrouping kayaknya bakal lebih gampang untuk nge-pushnya. Cuman di sini nggak tahu kenapa mungkin mereka punya strategi yang lain untuk nge-backup aja dari belakang. Sepertinya untuk menjaga arah dari belakang juga supaya tidak dibokong dari tim-tim yang rotasi dari belakang. Benar banget, ini ada Nusa Tenggara Timur. Aman sayang, hey, aman babes. Oke, ada era belakang pokoknya aman gitu. Kan? Pulung baca gituan langsung dia kepancing kayak gitu, biasa deh. Namanya bagus banget, aman sayang. Ini berarti dia kalau ditanya sama temannya, belakang aman gak? Aman sayang. Ya begitu dong jadinya. Ya Allah. Enak banget ya kan. Jadi kalau misalkan nggak disayang, sebutin aja nickname-nya. Mereka masih berputar-putar ya di dalam ini, tapi terlihat sebuah rotasi deket banget di depan area pertahanan yang dibuat oleh anak-anak Bali. Ada satu crispy karena langsung lewat aja itu anak-anak Papua. Akankah berakhir dengan meledaknya mobil tersebut? Selamat ternyata. Iya, untung saja di speed boost sama tim Papua dan berhasil mendapatkan area low ground. Dan sementara itu semuanya berjaga-jaga di komponen yang mereka punya. Dan kalau misalkan dilihat dari map tuh sebenarnya semuanya itu bikin garis lurus gitu loh. Di pinggiran apa sih yang namanya pinggiran Pulau Vikendi? Pinggiran Ya kan? Pulau Vikendi. Susah kali itu. Iya, karena sejauh ini juga setengahnya ya, sekitar 40% itu masih diisi perairan ya. Betul. Masih berlanjut di sini Sulsel dengan Sulbar cinta lama belum selesai. AMC berhasil mendapatkan satu links. Nice banget spray dari belakang dia. Inilah strategi yang mereka maksud sepertinya. Kenapa mereka melakukan split supaya bisa menculik satu orang dari Sulbar dan dari AMC tarik mundur sedikit untuk melakukan repositioning dan sementara itu Edo FT mulai mengendap-ngendap saja mencari informasi player-player Sulbar yang berada di dalam rumah. Mantap banget itu dari Sulsel, mereka benar-benar sabar ya Mpo ya. Betul. Membangun strategi, membangun sebuah sudah terpecah tadi sebuah peluru langsung aja memberikan hit ke arah depan. Satu player langsung di-convert menjadi point kill. Masih ada satu player lagi bersembunyi dari balik sebuah broken wall. Langsung nge-prone aja, kita lihat udah berhadapan-hadapan dengan Edov, tapi Edov masih sabar, masih menunggu pergerakan dari rekannya. Oh my god, Edov pun harus tumbang, tapi untungnya mendapatkan backupan yang sangat baik dari Choto. Harus mendapatkan balasan yang cukup pahit. Betul sekali, dan kayaknya ada last man standing. Iya, di sini dia last man standing dari Sulbar. 4 kerupuk, mungkin terjadi kendala di ininya, kita tidak tahu. Yang pasti dia terbakar zona di luar dan mungkin apa yang terjadi? Ini akan menjadi kerupuk? ini akan menjadi akhir dari Sulbar kah? Iya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kerupuk. Akankah dia termenung? Akankah dia tersipu malu dan ternyata Sulawesi Barat harus pulang menjadi tim pertama yang hilang di Vikendi. Tapi Mpok Jelly nih ya, di kolom komen kita udah banyak banget yang pantun-pantun nih Mpok. Sumpah deh, bagus-bagus banget nih. Kita bacain satu-satu Sore-sore lihat bekantan. Cakep. Mantap loh Kalimantan Selatan. Ngeri. Oke. Lagi satu lagi boleh. Apalagi Satu lagi. Soalnya ini fightnya masih tapping nih. Karena mungkin masih masih sedikit pasif. Kita bacain dulu lah nih ya. Ke pasar malam beli gulali,
Ayo dong semangat Bali. Idi, Idi. cakep gila. Mantap, mantap, mantap bro. sekali. Mantap betul. Siang-siang belajar, semangat Kalbar. Singkat, padat, jelas, aktual, tajam, terpercaya pantunnya ya. Boleh. Jadi ini memang kreatif banget ya viewers dari PUBG Mobile Indonesia. Makanya itu ayo dipencet lagi tombol like-nya teman-teman semua. Ayo kita tembusin lagi 10.000 likes karena sekarang sudah terpantau 7.700 likes. Ya. 7.700. Baiklah, sedikit lagi 2.300 lagi kita akan menyentuh di angka 10.000 likes. Jadi langsung aja lah guys. Langsung kita like aja sebanyak-banyaknya ya. Iya bener banget. Nih sambil nunggu pergerakan dari player, mereka kemungkinan besar sih nungguin zona nutup ya, supaya mereka bisa menentukan nih kemana arah circle, kemana arah rotasi mereka. Dan ini benar-benar Vikendi yang lagi-lagi kembali menjadi pasif, dimana semua player itu ya udah jaga satu rumah, satu orang. Dan Papua juga di seberang sana bermain pasif. Papua tuh dari tadi, dari match pertama mainnya pasif gitu loh. Dia nggak mau perang dulu lah ya. Lebih memilih buat placement point. Soalnya tadi kelihatan ya dia stabil, tapi killnya tuh cuman berapa Nggak belas begitu gitu. banyak. Sama Bali sih satu lagi. Bali ya. Bali juga tuh dia lebih memilih untuk kabur-kabur, untuk pergi dulu di awal-awal gitu. Karena mereka emang pengen fightnya itu di akhir-akhir aja. Tapi kalau kita lihat dari minimap di sini udah ada pergerakan dari Sulawesi Tenggara juga, ada yang di area selatan yang dekat Dinopak, lalu udah ada Kalimantan Barat juga. Sementara ini dua provinsi sudah akan bertemu, yaitu Nusa Tenggara Barat dan juga Maluku. Yap. Ya betul sekali, di sini ada di area open field dengan satu compound di bawahnya. Dan hati-hati untuk NTB karena di belakang sana juga sudah ada Gorontalo. Bisa dibilang di sini NTB posisinya agak sedikit tersandwich. Andai kata ada push dari satu player Gorontalo, dan di sini juga sudah mulai melakukan spray terus terhadap satu player dari Gorontalo. Tapi nampaknya dari Gorontalo berhasil untuk save di belakang rumah. Benar banget. Ini dia tadi udah hampir aja bisa mendapatkan satu player tadi yang terbuka banget posisinya karena berada di tengah-tengah di antara dua kompon. Tapi untuk Kalbar sendiri melakukan spray ke arah sebuah vehicle yang melakukan rotasi tepat tadi lewat di depan area pertahanan yang udah mereka buat. Tungki beserta rekan-rekannya akan pergikah dari kompon ini karena kita lihat mobilnya nyangkut, tak ditabrak langsung ya. Nyangkut ya. Ini Nyangkut. sayang banget soalnya Dacia itu mobil yang sangat diinginkan ketimbang mobil Crispy Car atau Zima ini. Iya. G36C-nya dengan skop kali 4 tadi nggak mengenai satu buah mobil yang lewat, yang rotasi tadi ya, Mbak ya. Yap, betul sekali. Hanya diusir mundur saja nampaknya dari Kaltara. Dan ya mereka semua benar-benar pasif sih. Gue bingung juga. Kalau misalkan kalian lihat dari map itu mereka semua numpuk di area Tenggara. Gitu. Iya. Di area Tenggara. Jadi ini daerah Kaltara ini di depannya itu ada beberapa tim lain seperti Kalsel, Sultra, dan Sulteng di depan mereka. Jadi mau nggak mau mereka nunggu sampai circle nutup supaya tahu nih kemana. Dan ternyata di situ Sulsel akan bertemu dengan Sulteng. Satu orang sudah mulai tertakedown dari Mr. Ning, bakal di revive dulu dari Edo. Sementara di kill steal. Enggak. Sorry. Langsung disikat habis. Disikat habis. Oke. Yep. Oh, Sulteng dengan Sulteng, ya kan mata gue rabun, sorry emang. Enggak apa-apa. Satu setup smoke langsung dikeluarkan. Dia mau ngeluting, tapi ini adalah tips and trick untuk ngeluting dengan aman ya teman-teman ya. Tetap lemparkan satu setup smoke karena kita nggak tahu ada siapa yang mengintai kita dari kejauhan ya. Betul sekali. Dan sementara itu kita lihat Sulteng masih berada di tempat yang sama. Mereka sudah mulai terkunci juga sama Kaltara. Di depannya ada Gold. Dan di sisi lain ada juga tim lain. Ini bakal menjadi 4-way showdown karena ada 4 tim yang berdekatan di sini. Benar banget. Dan sekarang M16-nya dengan scope tadi yang cukup tinggi juga, scope kali 6 tadi kayaknya bisa langsung melihat dari jarak yang cukup jauh. Hanya saja dia masih memilih untuk berlindung dari balik sebuah dinding. Untuk teman-teman dari Kaltara sendiri, mereka berlarian di tengah lapang seperti ini cukup berbahaya, tapi apalah daya sepertinya mereka nggak memiliki kendaraan satupun. Iya, kendaraan juga adalah satu faktor kunci di Vikendi ya. Bisa dijadikan untuk forting juga. Bener. Karena di open fieldnya itu dikit sekali obstacle, tapi ternyata di sini Kalbar lagi-lagi bertemu dengan Gorontalo kedua kali kembalinya bertemu kembali. Dua orang sudah tertakedown dari Kalbar. Apakah akan berhasil? Tapi menjadi last man standing dan tidak berhasil, harus tereliminasi. Kalbar puas di posisi ke-15. Salah tabrak sepertinya Kalimantan Barat kali ini. Setelah tadi berucap Kalbar, kalau bertemu dengan Kalbar ya Gorontalo lebih baik mundur aja. Dan sekarang mereka malah menabrak ke komponnya. Dan sekarang
Kalbar yang rata. Iya, dipukul mundur langsung saja oleh Gorontalo. Tadi kayaknya Gorontalo duluan yang punya kompon ya. Iya, Gorontalo yang duluan punya kompon ditabrak dan ternyata mereka ketemu lagi. Emang bener-bener rotasi dari Kalbar dan juga Gorontalo ini sama banget. Udah terbukti nih dari game pertama, kedua, ketiga dan sekarang game keempat. Wow, bisa sama ya. Jodoh tidak kemana Pak Pulu. Jodoh tidak kemana, baik. Jodoh mau rezeki, pokoknya udah ada yang ngatur ya, Boy ya. Betul sekali. Dan di sini NTB Alloy juga sudah mulai mendengar pergerakan dari tim Maluku di depan sana. Maluku berada di open field, tapi mereka berada di lower ground. Dan Jinx di sini juga sudah cukup lengkap dengan perlengkapannya. Kalau bisa dibilang semua player ya, perlengkapannya udah enak. Udah minimal itu level 2. Iya, udah tinggal nunggu waktu doang sih mereka, sama nggak ada yang mau melakukan inisiasi lebih, kecuali tadi kita melihat ada pergerakan dari Kalbar yang agresif banget sih. Iya, perhitungan kalau di Vikendi nabrak kompon itu emang biasanya chance lebih menang itu yang udah punya kompon. Iya. Ketimbang orang yang nabrak. Kita nggak tahu ada siapa aja di kompon itu dan di kompon yang sebelah mananya gitu loh. Kayaknya ada sedikit salah perhitungan mungkin, dan ya di sini masih terjadi keras-kerasan antara tim NTB dengan tim Maluku. Belum ada yang mau keluar sama sekali, belum ada yang mau fight lebih lanjut karena mereka semua bisa dibilang klasemennya masih saling kejar-kejaran ya. Bener, tapi setidaknya tadi Kalbar udah membuat gap antara peringkat pertama dan kedua. Mereka itu kalau nggak salah tadi udah ada gap 30 poin loh. 70 peringkat pertama tadi, untuk sementara peringkat kedua itu adalah 40-an. Nah, mungkin di sini akan menjadi game changer untuk berikutnya. Benar. Karena biasanya udah mulai berubah-berubah lagi untuk placement poinnya. Sementara ya kita masih nungguin juga mereka semua untuk melakukan rotasi selanjutnya. Circle-nya akan berada di open field. Jadi bisa dibilang ini bakal fight dengan zona juga untuk beberapa tim. Benar Bang, melakukan tapping-tappingan aja satu player dari Kalimantan Tengah, yaitu Nokeno yang pastinya bukan Suneo dengan jet ski motor. Jauh Pak. Ah? Jauh ya. Nokeno sama Suneo. Jauh, iya boleh deh. Oke, menunggu temannya dan langsung aja gaspol Bang. Iyap, ternyata belum jalan juga. Udah ada satu obstacle tadi yang menjadi pilihan untuk anak-anak Papua melakukan scoping ke bagian depan. Korel 808 melihat ada satu vehicle. Yap, langsung parkir ke dalam kompon dan ternyata ada 2, ada 3. Apakah dia akan mengurungkan niat? Oh, melakukan spray baik sekali tadi mengenai beberapa player yang ada di ujung sana. Sementara ini dari Kalimantan Tengah, ini kita lihat aja mereka dibokong ternyata untuk anak-anak Papua dan satu playernya udah mendapatkan balasan. Ini dia, ngebokong itu bukan hal yang baik dan sekarang kamu mendapatkan balasannya untuk anak Kalimantan Tengah. Ada satu molotov yang dilempar nih Bojeli. Yes, benar banget. Di situ Jik langsung saja melakukan proning. Ada backup dari teman-temannya Severing dan Zik berhasil ngepron kembali, hampir saja tertakedown oleh Papua di sini. Langsung saja 3 orang dan ada satu yang terbakar, tapi cemburu Severin nampaknya langsung menyelamatkan dirinya di dinginnya es, mendinginkan dirinya melakukan healing terlebih dahulu. Dan ini dia dari Kalteng harus menembus pertahanan dari Papua untuk masuk ke dalam circle. Iya benar banget, mereka mendadak tadi ada di bagian belakang di backline dari Papua, tapi malah satu playernya tadi yang harus mendapatkan balasan. Sementara untuk Papua pun kali ini mereka belum mau maju juga, mereka masih bersembunyi dari balik setup smoke yang udah dilakukan. Sementara itu satu player dari Kalteng perlahan dia masuk ke dalam area pertahanan dari rekan-rekannya, mencoba untuk di revive. Berhasilkah? Kalau sampai berhasil, pertarungan ini akan menjadi 4 lawan 4 kembali. Tapi di sisi lain dari NTT pun sudah melakukan fight dengan tim lainnya. Yes, bener banget. Sini zona juga sudah mulai bergerak dan nampaknya Severin akan bertemu dengan Corel. Spraydown dengan Uzinya berhasil mendapatkan 1. Sementara dari belakang juga ada lagi fight back. Langsung saja di secure kill pointnya dari Severin. Ini saatnya momentumnya untuk Kalteng untuk nge-push ke dalam. Apakah berhasil? Karena tadi satu saja dari Papua. ZXCN di sini menjadi ulat bulu di Vikendi, bergerak sedikit-sedikit bertemu dengan Severin di sebelah kiri. Spraydown. Apakah berhasil dilindas? Zik lagi-lagi. Oh my god. Dia tidak sadar di belakangnya ada ZXCN dan kayaknya Zai berhasil selamat dari fight ini. Wow, luar biasa sekali. Kalimantan Tengah pun harus rata karena tadi ada satu player terakhir yang menggunakan motor, nggak ngeliat, mendadak lagi lewat langsung di spray, abis aja. Hebat sekali, tapi apalah daya, tersisa seorang diri. Dan sekarang kita balik lagi ini di Sulawesi Tenggara. Shevan berlindung dari balik sebuah obstacle. Ada portingan dari vehicle yang sesaat lagi mungkin akan meledak. 2 orang masih ngobrol di bagian belakang dengan ditemani satu buah pohon. Tapi ada satu molotov yang dilemparkan. Tapi di tempat lain, player dari Bali pun bertemu dengan anak-anak Kalimantan Timur. Iya betul sekali, di sini Bali berusaha untuk mengkat rotasi dari Kaltim. Di sana sudah ada 2 orang yang sakit perut, Bear dengan sikat, Begis Reswen,
Bagus Rizwan sedang Iya. berusaha untuk revive yang susah sekali namanya di situ. Masih ada waktu 20 detik sebelum circle-nya menutup, tapi di sini PR mereka adalah gimana caranya mereka harus menembus pertahanan dari Bali di sini. Iya, dengan jarak sejauh ini satu player tadi nembak dengan menggunakan Uzi. Ini pelurunya udah terbang kemana-mana kayaknya itu ya. Beku kan? Beku di Nggak beku weekend juga ini. Oh, dong, enggak ya? Bo. Beku zerk, jatuh ke bawah. Gue banting nih serius. Di tempat lain Hades berhasil mendapatkan satu player dari NTT. Udah dipulangkan menuju ke lobby, tapi Leon masih shoulder pick aja. Visionnya lebih jelas, visionnya lebih bagus untuk saat ini melihat anak-anak Kaltim akan melakukan apa. Majukah ke area pertahanan yang mereka buat atau memutar ke arah yang berbeda, karena untuk Kaltim sendiri di saat mereka mau masuk ke dalam zona yang aman mereka harus ngelewatin Bali gitu. Iya benar, tapi kalau Bali nahan juga bukan wise choice. Bener. Karena ini zonanya udah mulai sakit, dia akan menghabiskan waktu, malah wasting time buat mereka sendiri, menghabiskan momentum buat dia masuk ke dalam circle. Jadi sebenarnya bisa dibilang tindakan yang tidak terlalu wise, dan sementara di sini akan menjadi dokter magang Zai XCN dengan 12 healing first aid kitnya. Iya, untuk saya sendiri dia lebih milih untuk berlarian dulu di luar zona sambil mencari looting-lootingan lagi, memperbanyak lagi perbekalannya. Apa strategi yang akan dilakukan oleh Zai? Kita lihat aja. Dia masih membuka lootingan, tapi di tempat lain udah ada sebuah ledakan dengan M249. Ini dia Rambo. Playzone pun di tempat lain memakan satu orang lagi. Tapi kali ini ada beberapa orang yang terkurung di dalam satu broken shack yang cukup kecil. Ada satu orang yang berlindung dari balik sebuah obstacle, tapi terlihat untung saja masih terlindungi dari balik sebuah jendela karena pelurunya nggak langsung bisa diterbangkan ke arah sana. Yes benar banget, tapi hati-hati untuk Maluku karena mereka sharing satu area yang sangat kecil. Jika ada satu bom atau granat masuk ke dalam ini akan menjadi malapetaka buat mereka. Dan sementara itu kita lihat banyak sekali pertempuran darah untuk berusaha masuk ke dalam circle. Castle sedang melakukan revive, yaitu mobil joget. Mobil joget mobilnya kesambet. Mobilnya langsung goyang, tapi masih terdengar suara tembakan lagi. Apa yang terjadi? Apakah itu yang sering terdengar di masyarakat kita kalau gosip-gosip adanya mobil goyang? Iya ya, tapi hilang sudah satu player lagi dari Kaltim tadi. Iya bener banget. Di sini Zai sengaja lumayan, dia udah nyelamatin satu placement point dan bakal terus healing lagi. Masih ada 6, masih bisa nyelamatin placement point lagi. Dan sementara kita lihat ke sisi dalam, di sini udah mulai berdarah-darah karena dari Kalsel juga berada di luar circle. Dan terculik dari Edo. Lagi-lagi Sulawesi Selatan memainkan trik gameplay menyisir dari samping. Nah itu joget. Nah tuh lihat mobilnya masih belum mau tenang, mobilnya masih belum jinak. Tapi kita sekarang lihat aja Sulawesi Selatan di tempat lain yang cukup menggila. Tapi Gorontalo pun udah nggak bisa lagi bertahan. Mobilnya pun masih ngedistract perlihat. Ini fokus kita ya masih goyang-goyang sendirian aja. Caspian berlindung dari balik sebuah portingan mobil yang udah meledak di ujung sana. Ada 2 orang dari Kaltara, tapi di sisi sebelah kanan ya masih banyak player lain, dan di belakangnya ada plus 1 squad yang masih low complete banget. Yes bener banget. Sulsel ya, Sulsel dari belakang masih lengkap berempat dan siap untuk menyisir. Dan Papua Zai XCN akhirnya harus menyerah terhadap zona. Dan sekarang kita lihat sudah mulai melihat ada pergerakan dari satu tim, dari satu player Sulsel AMC. Benar banget, ini Bali benar-benar mereka bermainnya mereka bermain baik banget dari tadi. Mereka emang nggak mau melakukan banyak sekali fighting, hingga pada akhirnya sekarang mereka berhasil masuk ke dalam deretan top 6 untuk kali ini. Dan sekarang ini meta baru lagi kah Mpo Jelly, M4 dengan Iron Sight. Yap, tersisa 6 provinsi. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang dimanapun kalian berada, apalagi yang berasal dari provinsi-provinsi yang masih ada saat ini, langsung aja di like ya, kita tembusin 10.000 like. Ayo semangatnya, langsung tunjukin aja. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Jual like-nya dijempolin, like-nya dijempolin. Siaplah kalau begitu, ini dia pertempuran Bali lagi dan lagi mendapatkan anak-anak dari Maluku. Meledak sudah satu mobil. Yes, bisa dilihat dari tim live statusnya di sini masih berdiri tegak adalah Bali dan Sulsel masih lengkap berempat. Dan sementara itu ternyata Bali berhasil mendapatkan satu player dari Sulsel. Nampaknya terjadi balas membalas dari Sulsel dengan Bali, bisa dilihat dari killing feeds juga. Dan sementara itu dari Fanbo last man standing tetap harus berlari memanfaatkan momentum distractionnya, dan Kalimantan Selatan harus puas di posisi kelima. Wow, tersisa 4 tim aja. Bali masih menyisakan 3 player aktif serta 1 orang yang harus mendapatkan pertolongan.
namun di tempat lainnya udah dikonvert menjadi point kill oleh Sulawesi Selatan. Sementara itu ada balasan lagi, tapi kali ini antara Bali dan juga Maluku, pertempuran 4 arah dan sekarang hanya tersisa 3 tim. Kalimantan Utara nggak bisa lagi bertahan, tapi dari Sulawesi Selatan melakukan spray yang baik banget. Satu player dari Bali di balik sebuah mobil nggak bisa lagi bertahan, mendapatkan begitu banyak timah panas yang masuk ke arah tubuhnya. Yap, di tapping dikit-dikit. Nah loh sih. Iya, langsung aja securing kill point, nggak mau dikasih ke orang Yap, lain dan langsung di-convert. saja meninggoy menjadi kotak asap. Sementara itu kita lihat dari Sulsel gimana caranya mereka harus masuk ke dalam circle, karena di sini kita lihat dari Bali satu orang sudah mulai melakukan touchdown terhadap circle dan masih ada satu tim kembali yang sudah menguasai area zona yaitu tim Maluku. Dan sementara itu Sulsel mulai rontok satu persatu, diculik oleh tim Maluku. Mungkin ini adalah momentum untuk Bali masuk ke dalam circle dan masih diberikan tekanan terus menerus dari Maluku walaupun harus kehilangan satu player, tapi tidak masalah. Dan melihat lagi ada satu player di balik batu, ada Lil Cube Bali, dan kita lihat Sulsel last man standing. AMC harus fight mati-matian untuk masuk ke dalam circle. Satu orang sudah mulai di take down, masih ada 2 orang lagi dari Bali terus memberikan tekanan. Apakah berhasil? Bali ada granat sudah mulai masuk, dimasak kembali ke depan dan masuk Paiko. Apakah berhasil? Sulsel rontok semua dan last man standing di sini Lil Cube dengan Leon dan Maluku Excel harus ter-take down Diki. Sisa Benar satu sekali, orang sisa saja. satu, Bali atau Maluku. Kita lihat aja, namun kali ini M249-nya keluar langsung memberikan tembakan dan ternyata Bali keluar menjadi sang juara untuk Vikendi. Winner chicken dinner for Bali. Luar biasa sekali teman-teman semua, langsung aja jempolnya ditancepin. Apalagi teman-teman dari Bali, jangan sampai